Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan dahulu nama saya Laurencia Cisha Kalista dari kelas 11 IPA 2. Pada hari ini, saya akan membawakan sedikit ceramah tentang pentingnya kesehatan mental bagi seorang anak. Sebelum memulai ceramah pada hari ini, izinkan saya untuk mengucapkan puji dan syukur terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa, karenanya saya dapat berbicara di depan para hadirin sekalian pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada Ibu Dian yang sudah memberikan saya kesempatan untuk memberikan ceramah tentang kesehatan mental ini. Berbicara tentang kesehatan mental, ada baiknya terlebih dahulu bagi kita untuk mengetahui apa itu kesehatan mental. Kesehatan mental adalah keadaan sejahtera di mana individu mampu menyadari potensi yang dimilikinya, lalu mampu menanggulangi tekanan hidup normal, bekerja secara produktif, dan mampu berkontribusi bagi lingkungannya. Dengan demikian, kita tahu bahwa kesehatan jiwa mencakup aspek-aspek fisik, psikologis, dan juga dari sisi sosial. Pada dasarnya, kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar kita. Seseorang yang bermental sehat dapat menggunakan kemampuan atau potensi dirinya secara maksimal dalam menghadapi tantangan hidup, serta menjalin hubungan positif dengan orang-orang sekitarnya. Sebaliknya, jika orang yang kesehatan mentalnya terganggu akan mengalami gangguan suasana hati, kemampuan berpikir, serta kendali emosi yang pada akhirnya tak mengarah pada perilaku buruk. Biasanya penyakit mental ini dapat menyebabkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya dapat merusak interaksi atau hubungan dengan orang-orang lain, namun juga dapat menurunkan potensi di sekolah dan juga produktivitas kerja. Di zaman ini, masalah tentang kesehatan mental pada anak ternyata bukanlah hal yang biasa dan hal yang dapat kita anggap remeh. Misalnya saja dengan adanya tindakan bullying dari teman-teman sebayanya, dampak bagi korban yang dibully bisa terasa hingga jangka waktu lama, bahkan juga bisa sampai seumur hidup. Tidak jarang korban bullying yang sudah tidak kuat dirundung melakukan bunuh diri atau membalas dendam dengan cara-cara yang tidak terduga. Bahkan bullying ini memang menjadi salah satu penyebab masalah mental bagi anak atau remaja pada zaman ini. Jika terus kita biarkan, faktor-faktor tersebut bisa mempengaruhi kualitas hidup seseorang dan mengakibatkan gangguan mental. Maka dari itu, di sini saya berdiri mengajak saudara-saudara, jika kita dihadapkan dengan korban yang mengalami masalah atau isu terkait kesehatan mental, jangan ragu untuk menawarkan bantuan. Apabila tidak bisa mendorong secara langsung, setidaknya kita jangan bersikap abai dan berusahalah menjadi pendengar yang tidak menghakimi mereka. Sebab bisa jadi hanya kitalah orang yang dipercaya yang mampu membuat mereka bisa merasa lebih baik. Dalam hal ini, kita mengerti juga kesehatan mental adalah bagian yang sangat penting bagi kesehatan dan kesejahteraan seseorang secara menyeluruh. Maka dari itu juga dalam hal mendorong kesehatan mental pada anak, orang tua juga punya peranan yang sangat penting dalam mendorong kesehatan mental buah hatinya. Mengasuh dan merawat anak dengan penuh kasih sayang sama dengan membangun fondasi yang kuat bagi anak agar ia dapat mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang dibutuhkannya untuk hidup bahagia, sehat, dan juga sejahtera. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kata maupun kalimat yang sudah saya tuturkan. Dan sebagai sesama manusia, sekali lagi saya mau mengingatkan, mari kita tolong orang-orang di sekitar kita yang masih membutuhkan pertolongan karena mengalami masalah mental. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, saya tutup ceramah pada hari ini. Sekian dan terima kasih.